Nah, kalau di Photone pun itu, kalau di Photone juga kurang kurang sinkron dia ya. Siapa yang pernah membuat di Photone itu dia tidak sinkron juga dengan suara yang kita insert atau yang suara yang kita dubbing itu ya. Nah, coba saja berapa karakter animasi yang sudah ada, yang sudah tersedia di Photone itu, ketika kita dubbing dengan suara, ternyata itu tidak sinkron juga ya. Nah, salah satu caranya adalah ada beberapa karakter mulut yang harus saudara bikin ya. Nah, ini membuatnya nanti di Adobe Flash itu akan lebih mudah ya membuatnya. Nah, saya sampaikan dulu ini ya, beberapa karakter mulut ya. Nah, seperti ini. Jadi ada karakter mulut yang harus kita perhatikan. Nah, karakter mulut ini tergantung dari huruf yang diucapkan. Nah, kalau A dan I, A ya, ini ya. Nah, bentuknya seperti itu, A dan I. Kalau I, ya agak melebar ya. U, ya, ini bentuk U. U, nah, ini bentuk yang lain. Yang sebenarnya ini buku udah lama ya, yang saya fotokopi dulu ya, lama ini bukunya. Nah, tapi di internet ada ini, caranya ini, ya, cara searchingnya ini. Nah, sini aja namanya animasi lip sync. Jadi animasi lip sync udah banyak di-share di internet juga. Nah, ini ya. Nah, ini adalah karakter mulut yang bisa nanti kalian tiru ya. A, E, ini ya. A, E, I itu sama dia. U ini E, E begitu I. Nah, ini adalah bentuk huruf bentuk mulut berdasarkan huruf yang diucapkan. Nah, berikutnya bagaimana tekniknya. Jadi yang pertama kalian harus mencari dulu atau mengenali bentuk-bentuk huruf, bentuk-bentuk mulut sesuai dengan huruf yang diucapkan. Itu harus tahu dulu. Nah, cara mencari tahunya cari di Google saja. Di sini sudah banyak sekali ada referensi bentuknya. Nah, yang kedua adalah baru membuatnya. Nah, membuatnya ini kalau di Adobe Flash ya, atau Adobe Animate namanya nanti ada lip sync ada ya. Lip sync itu synchronization. Nah, ini jadi kita menyiapkan dulu gininya. Gambar-gambar mulutnya kita siapkan dulu ini. Jadi kita siapkan dulu apa namanya ini bentuk-bentuk mulutnya. Nah, nanti baru kita istilahnya sinkronkan. Jadi nanti saudara harus merekam gini dia, merekam suara. Jadi suara yang atau ucapan atau kalimat yang kalian buat itu akan terdetek dia dengan bentuk huruf gitu ya, otomatis dia. Misalnya ketika saudara mengucapkan U gitu, nanti akan otomatis mulutnya U dia. Ketika mengucapkan I nanti mulutnya akan berubah jadi I. Nah, jadi yang kedua yang kalian siapkan adalah file suaranya. Yang pertama lah gambar dulu, gambar mulut, kemudian siapkan file suaranya. Nah, setelah file suara disiapkan, baru melakukan sinkronasi antara gambar mulut dengan suara. Nah, yang melakukan sinkronasi itu adalah aplikasi nanti ya, yang bisa itu kalau nggak salah kemarin apa ya, Adobe Flash masih bisa ya. Kalau nggak bisa coba yang Adobe Animate itu sudah pasti sudah bisa nih. Kata, nah, ini ada yang lebih langsung ya. Jadi itu akan bagus sekali jadinya ini yang animasi.
Nah, ini yang paling dasar adalah membuat huruf ini ya, bentuk mulut yang hurufnya A, I, W, O itu sudah cukup sebenarnya. Ya, sudah cukup. Nah, ini. Nah, jadi nah ini kan karakternya ya. Taruh mulutnya mana nih? Langsung gambar karakter. Nah, ini ya. Ini karakter mulut yang mungkin dia ambil gitu ya, atau download atau modifikasi. Nah, ini semua diisi dulu ya. Disusun dia satu-satu semua. Jadi huruf yang digunakan itu sesuai dengan bentuk huruf ini. Dia pakai AWU aja. Pakai yang apa namanya huruf vokal saja bisa. Nah, jadi disusun di setiap frame itu disusun. Nanti tinggal disinkron saja dia mau dipotong dengan suara yang kalian nanti rekam. Nah, saya lihat produk skripsi mahasiswa belum ada membuat sejauh ini. Ya, dia masih menggunakan foto itu tidak sinkron dia. Nah, ini ya. Nah, ini yang diminta ya. Kalau F bagaimana LM itu harus kita sediakan gitu ya. Apa namanya gambar mulutnya ya. Ini kan sudah ada referensi dulu. Nah, nanti dia akan mensinkronkan itu. Nah, ini tidak sulit ini ya. Nah, itu langsung dia otomatis. Nah. Oke, sebelumnya sudah saya siapkan di memory. Tangannya seperti ini gerakannya. Kita pilih. Kita lihat hasil jadinya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. O R L M D M O U tes apa diikan nama saya Nah, itu ya. Jadi dia akan pasti bagus hasilnya. Sinkronnya akan lebih bagus gitu ya daripada dibuat di foto. Ya, nah itu gininya. Jadi itu yang menjadi hal penting juga harus saudara ketahui. Jadi membuat animasi lip sync itu biasanya untuk membuat adegan percakapan ini ya penting itu. Bagaimana percakapan karakter. Kemudian kalau ada presenter penting sekali itu jangan diisi karakter. Nah dulu saya waktu S1 itu membuat itu juga karakter itu animasi. Waktu itu manual sekali ya, sangat manual gitu ya. Jadi sangat sulit antara mencocokkan suara yang kita rekam dengan bentuk bibir itu dicocokkan, itu agak sulit sekali. Tapi sekarang dengan perkembangannya Adobe Animate itu ternyata mudah sekali dilakukan itu, tidak seperti zaman dulu. Bayangkan itu zaman dulu sebelum ada Animate itu saya ngajar pakai Adobe Flash itu masih
Flash yang sebelumnya itu ya versi lama itu masih mencocokkan satu-satu, itu rumit sekali. Nah, ternyata perkembangan software sudah memungkinkan dia untuk synchronize secara otomatis. Yang penting kita menyediakan library untuk gambar-gambar mulut itu sesuai dengan yang diminta tadi kan. Kalau huruf O, sediakan dia gambarnya. Yang penting semua gambarnya adalah apa namanya itu, semua gambarnya itu sesuai dia, artinya matching semua gambarnya. Bentuk mulut itu matching, jangan nanti ada mulut 2 dimensi 3 dimensi, nanti kan tidak bagus. Yang penting bentuk style mulutnya itu matching semua, sama atau selaras semua gitu ya. Nah itu dulu ada pertanyaan, kira-kira saya isi sampai jam 10 aja ini ya. Izin bertanya Pak, Ya. berarti untuk proyek kita ini harus langsung berisi suaranya Pak ya? Apa karakter bergeraknya dulu? Proyek akhirnya ya yang bagus itu harus isi suara, karena tidak semua orang suka melihat, ada yang suka mendengar, karena kombinasi suara dan gambar itu akan memberikan pesan yang lebih lengkap ya. Tuh. Jadi suara itu kan tidak mesti harus saudara yang lengkap, bisa orang lain, bisa mungkin ada punya teman dari bahasa Indonesia atau punya adik, itu bisa dia untuk merekam suara. Nah, mesti harus saudara dipaksakan ya. Misalnya karakternya tentang apa, dipaksakan saudara merekam, kan sulit. Jadi, kalau dulu saya merekam suara pakai anak kelas 2 SD gitu ya. Belum bisa baca lagi gitu. Jadi saya latih merekam suara. Ya akhirnya bisa dengan segala keterbatasan alat seperti itu. Nah, coba nanti saudara yang usaha ini kan lagi sebulan ya, udah selesai harusnya ini animasinya lagi sebulan. Ya, udah akhir November ya, jadi akhir Desember itu udah selesai. Ada lagi pertanyaan? Ini kan sebagian besar animasinya cerita ya, pasti ada percakapan di sana. Mungkin tidak ada suara. Nah, kan tugasnya kelompok ya. Ya silakan. Mohon maaf sebelumnya, saya hanya ingin memastikan, berarti setiap scene-nya itu langsung diisi suara nih Pak nih, bukan di akhirnya setelah semua jadi gitu Pak nih? Ya, ini kan tergantung daripada storyboardnya. Misalnya ketika ada scene percakapan, misalnya percakapan antara harimau dengan sapi gitu misalnya. Berarti kan kalau dia bercakap-cakap kan ada suara dia. Nah, misalnya di scene 2 ada percakapan ya. Nah, berarti di sana di-insert ininya animasi lip sync ya. Gitu. Kemudian contoh lain misalnya di scene 4 itu ada percakapan anak kecil dengan orang tua. Nah, percakapan ini kan atau dialognya ini kan harus ada animasi lip sync ya. Gitu ya. Lihat storyboardnya nanti, sesuaikan dengan storyboard. Jadi setiap scene nanti ya yang ada dialognya. Kalau udah ada ya tidak perlu animasi lip sync. Ada lagi? Nah, silahkan ada lagi. Dicoba ini ya dulu ya, dicoba. Jadi gambar mulut itu sudah ada banyak di internet. Makanya tinggal dicoba di Adobe Animate untuk menganimasikan itu. Jangan tergiur dengan yang praktis ya. Ya Photoshop itu tidak sinkron ya. Kecuali nanti ada software yang lebih canggih lagi. Ketika kita insert suara langsung terbentuk. Kayaknya ada itu ya. Kayaknya ada. Saya yakin ada software. Jadi ketika kita insert suara langsung terbentuk
karakter bulat, cuma kelemahannya karakternya kan belum sesuai dengan karakter yang saudara buat, itu masalah. Itu kadang nggak cocok ya kalau kita membuat karakter dari awal, berarti kan mulutnya harus semuanya itu harus sama ya. Ada lagi, silakan. Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Kalau saya tuh buat animasinya tuh digambar, Pak. Kayak step by step di HP itu apa bisa, Pak ya? Bisa saja. Kalau dulu menggambarnya itu bahkan di dulu ya, zaman dulu di kertas, kemudian di scan ya, kemudian dari hasil scannya itu baru diedit di Photoshop atau di software pengolah gambar yang lain. Itulah proses yang panjang sekali. Ada juga yang di scan di kertas gambar biasa, terus digabung-gabungkan gitu ya, tanpa melakukan proses Photoshop, itu tinggal digabung. Nah, itu namanya animasi tradisional ya. Nah, kemudian kalau menggambar di HP, alat itu kan banyak ya, boleh gambarnya di laptop boleh, di HP boleh. Jadi dia nah, karena nanti lebih banyak animasi itu pasti frame by frame ya. Kalau ingin animasi yang bagus, kalau sekedar animasi paling banyak motion aja dipakai, itu kurang bagus animasinya. Kalau pakai yang frame by frame untuk sebuah detail gerakan itu akan lebih bagus. Nah, jadi kalaupun gambar di HP ya nggak masalah sebenarnya, bisa saja dari hasil HP itu nanti digabungkan di Adobe Animate. Karena salah satu aplikasi yang sangat mendukung pembuatan animasi itu adalah Adobe Animate. Kalau pakai Photoshop bisa sudah. Di Photoshop itu bisa bikin animasi, cuman animasinya sangat sederhana. Ya, sekedar bergerak aja gitu. Sekedar bergerak bisa. Tetapi untuk membuat sebuah gerakan khusus yang sesuai dengan keinginan kita itu harus arahnya ke aplikasi khusus juga gitu ya. Salah satunya adalah Adobe Animate. Ada kemarin masuk buat juga animator, membuat presenter. Nah, jadi memang ada beberapa kelebihannya gitu ya, kekurangannya. Memang kalau animator kan beberapa desain sudah ada. Nah, kalau menggunakan aplikasi Adobe Animate, justru kita akan mampu menghasilkan produk yang lebih original dengan kita mendesain di sana. Gitu. Jadi simpulannya bisa saja, yang penting nanti bisa memenuhi tuntutan. Jadi ada pergerakan yang sesuai, kemudian ada suaranya, ada musik latar ya, ada musik efek, kemudian ada suara narasi, mimiknya juga sesuai, mimik mulutnya sesuai dengan narasinya. Jadi masih banyak pekerjaannya ini, bahkan diselesaikan per tahap gitu ya, jangan dikebut nanti kasihan. Itu ya. Ada lagi, silakan. Ya, berapa orang yang hadir hari ini, yang tidak hadir? Yang kalau yang sakit itu ada 2 orang, Pak. Siapa? Alif dan Dwi Nugraha. Siapa? Alif dan Dwi Nugraha, Pak. Alif. Ya, Pak. Alif Putra Kusumakar. Jadi tolong isinya validasinya semua ya. Pasti. Iya, Pak. Ya, ya. Nah, kemudian minggu depan saya minta saudara udah presentasi
animasi lip sync ini sesuai dengan scene-nya. Cukup scene satu scene aja dulu. Misalnya Pak, di storyboard saya di scene 3 ada percakapan. Nah, itu aja dibuat dulu. Kemudian scene 4 ada lagi Pak. Nah, boleh scene 3-nya aja dulu ditampilkan minggu depan. Ini kan kelompok berdua kan. Nah, jadi minggu depan semua ini menyajikan perkembangan proyeknya. Minggu depan saya nilai sampai sejauh mana saudara sudah menyelesaikan proyeknya ya. Nah, jadi minggu depan itu pemantauan perkembangan proyek sekaligus penilaian. Nah, itu saja dari saya. Maaf ini saya lebih cepat mengakhiri karena ada janji dengan kepala sekolah ya, sehingga saya tidak enak lagi mengundurkan. Sudah ada. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya tutup dengan Pramana Sakti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, terima kasih.